Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, para pendengar, para penonton sekalian atau para pelajar sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi komposisi. Nah, sebelum kita bahas tentang fungsi komposisi, ada baiknya kita ingat-ingat kembali, gitu ya. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang fungsi, yaitu eh, utamanya kita sudah bahas di situ seputar seperti apa itu fungsi gitu kan ya. Saya punya A, suatu himpunan A dan himpunan B. Misal A di sini adalah 1, 2 dan B-nya adalah 5, 1, 4, 6. 1 kita bisa hubungkan ke 1, 2 ke 4. Nah, ini dia direlasikan dengan suatu aturan, yaitu apa kemarin? F. Aturannya apa? Misalnya dikuadratkan. Gitu kan? Nah, aturan ini kemarin kita juga sudah sempat bahas pada tatap muka sebelumnya, yaitu ketika saya punya fungsi F dari A ke B, ini bisa kita tulis, bisa ditulis sebagai f x ya. X-nya di mana? X-nya kan ini A, dari A ke B. F x dia aturannya apa? Dikuadratkan. Bisa kita tulis x kuadrat. Ini yang sudah pernah kita bahas kemarin, ya kan? Fungsi itu seperti apa? Fungsi suatu relasi itu dikatakan fungsi jika apa? Ada syaratnya. Suatu fungsi dari A ke B, atau mungkin kita sebut aja relasi dari A ke B. Kapan dia dikatakan fungsi? Dia disebut fungsi jika ada syaratnya. Syarat suatu fungsi apa? Untuk setiap anggota di A. Jadi semua anggotanya A, berarti semua yang ada di sini harus mempunyai pasangan tepat satu di B. Jadi pasangannya si A itu harus cuma satu. Kalau begini, nah ini kan ini dua, berarti bukan fungsi. Pasangannya harus satu dengan yang B. Kalau yang B nyabang boleh, gitu ya. Nah itu fungsi. Kemarin kita juga sudah bahas. Sebenarnya kita sudah berulang kali membahas fungsi. Kita juga misalnya saya punya suatu fungsi. Fungsinya f(x) sama dengan 2x ditambah 1. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas berapa nilai f1 misalnya. Maka mencari seperti ini bagaimana? F1 kalau di sini x, maka ya x-nya tinggal ganti 1 aja. 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Ini yang kemarin kan ya. Nah, atau misalnya saya punya F4, maka ya 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 5. 8 tambah 1, 5. Sorry, 9. Gini ya. Ini kan sudah kita bahas kemarin. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang apa? Yaitu fungsi komposisi. Saya tulis di atas, fungsi
fungsi komposisi. Nah, ini yang akan coba kita bahas hari ini. Fungsi komposisi itu yang bagaimana? Materi ini tidak jauh beda dengan materi sebelumnya, hanya ada penambahan sedikit. Kalau kemarin kita punya misalnya, kita analogikan kan begini, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, dari A ke B, ini misalnya di sini X, tahu daerah asalnya DF-nya ya. Dari A ke B, dia diikat oleh satu fungsi F. Maka hasilnya itu kan Fx. Gini kan ya? Nah, kalau kita ngomongin fungsi komposisi tidak cukup dari A ke B. Kita lanjutkan. Lanjutkan kemana? Ada satu himpunan lagi, misalnya di sini C. Nah, dari F ini, dari A ke B ini kita lanjutkan B ke C misalnya. Nah, dari B ke C ini kita misalnya fungsinya Gx. Sehingga di sini G dalam kurung F X. Ini kan daerah hasilnya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kembali F dari A ke B, kemudian kalau G itu adalah suatu fungsi dari B ke C. Nah, yang perlu dilihat sekarang B itu adalah daerah asal untuk fungsi G atau DG, tetapi B ini juga merupakan daerah hasil ring untuk fungsi F. Nah, pada pembahasan fungsi komposisi ini, yang akan kita bahas sekarang bagaimana kalau fungsi itu dari A ke C. Kita misalkan di sini sebut aja fungsinya H. Maka kalau saya punya H dari A ke C, ini kita bisa tuliskan. Dapat kita tuliskan. Nah, dari A ke C itu kan A ke B dulu, yaitu F, kemudian dilanjutkan ke C. Maka penulisannya bagaimana? Penulisannya adalah dari belakang. Perhatikan panahnya. Nah, kita A ke B dulu, berarti F dulu kan ya, dari F X. Ini kan dulu. Kemudian dia dilanjutkan, dikomposisikan ke fungsi G. Sehingga kalau ada fungsi H seperti ini dari A ke C, itu bisa kita tuliskan G bundaran F X atau G komposisi F. Yang artinya apa? G ini hasil lanjutan dari fungsi F. Ini bisa kita tulis juga seperti ini, daerah hasilnya, yaitu G F X. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya sama persis seperti yang kemarin. Sekarang saya contohkan. Contoh penggunaan fungsi komposisi seperti apa? Saya punya suatu fungsi, misalnya Fx-nya itu adalah 2x ditambah 1. Saya ganti Fx, yaitu 2x ditambah 1, dan saya punya juga Gx sama dengan 3x ditambah 2. Apa yang akan kita coba? Tolong perhatikan di sini. Kalau yang di dalam kurung ini X, maka ini X. Kalau saya punya F1, maka di sini ya 2 kali, kalau X, X. Kalau ini 1, berarti di sini juga 1. 2 kali 1 ditambah 1. Nah, ini kan materi yang sebelumnya kita bahas. Gini kan ya.
Atau misalnya saya punya G1 sama dengan 3 kali 1 tambah 2, yaitu 5. Nah, di video ini atau di materi yang komposisi ini sama seperti ini, tetapi ada penambahan. Penambahannya apa? Sekarang saya punya suatu fungsi, misalnya G bundaran F X. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini punya arti bahwasanya X-nya ini dimasukkan ke F dulu, baru setelah itu dimasukkan ke G. Contoh, pada contoh yang ini, nah, G bundaran Fx, G F X. Nah, bisa kita tulis begini kan ya? Sehingga kita punya G. Nah, Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 2x plus 1. Gini kan ya? Nah, perhatikan catatannya gini. Kalau saya punya misalnya di situ ini aja. G, saya buat coret-coretan di bawah ini ya. G. G X itu kan tadi 3x plus 2. Kalau X-nya saya ganti misal G jadi 2x plus 1, maka X yang di sini juga harus dirubah 3. Nah, diganti dengan yang ada di dalam, yaitu 2x plus 1. Baru ditambah 2, gitu ya. Nah, kalau pada kasus yang ini, maka ini bisa berubah menjadi G-nya berapa tadi? 3x plus 2. Karena X-nya sudah berubah jadi ini, maka 3 dalam kurung 2x plus 1. Nah, di sini ditambah 2. 2 yang ini adalah ini, 2 yang ini. Kemudian 3-nya ini adalah 3 yang depan ini. Kemudian 2x plus 1 itu adalah sebagai pengganti dari X-nya. Bisa ya? Oke, saya contohkan lagi. Sekarang kalau saya balik misalnya, saya balik di sini saya punyanya adalah F bundaran G X. Nah, kalau saya punya F bundaran Gx, bagaimana? F komposisi Gx. Berarti kan ini bisa saya tulis F dalam kurung Gx. Begini ya. Nah, F Gx-nya berapa? Gx-nya adalah 3x plus 2. Fungsi F itu kan yang atas ini F-nya kan ya. Nah, ini kita bisa ganti jadi 2. X-nya kita ganti dengan yang ini, 3x plus 2 ditambah 1. Sehingga yang ini tadi belum selesai ya, ini bisa dihitung ya. Nah, yang ini lanjutannya kita bisa hitung 2 kali 3x 6x. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Nah, kalau yang ini tadi kalau kita hitung sama ternyata ya, 6x plus 5. Oke. Contoh lagi. Saya contohkan yang lain misalnya. Saya punya suatu fungsi di sini, saya punya fx, f bundaran g. Oh, nanti saya punya fx-nya itu adalah 3x min 5 dan gx ini x-nya pakai ini. Gx yaitu 2x plus 3. Nah, kalau kita disuruh nyari F bundaran G X itu sama dengan F G
X. Gini kan ya. Nah, Gx-nya berapa? Gx-nya itu kan 2X plus 3. 2X plus 3 kita masukkan ke fungsi F, yaitu fungsi F-nya berapa? 3X min 5, berarti jadi 3. X-nya kita ganti ini 2X min 5. Nah, ditambah, 2X plus 3. Ini 2X plus 3 dikurangi 5, sehingga 3 kali 2X 6X, 3 dikali 3 9, 9 kurangi 5 4, ditambah 4. Tuh, selesai ya. Atau kalau saya balik, misalnya G bundaran F X. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk G F X. Nah, X-nya enggak. X-nya gini. G F X-nya berapa? F X-nya itu 3X min 5 sama dengan, maka G-nya berapa? G-nya kita masukkan ke sini, F ininya. Berarti 2 dalam kurung X-nya diganti dengan 3X min 5 ditambah 3. 2 kali 3X 6X, 2 kali min 5 min 10 ditambah 3 min 7. Oke ya. Nah, ini seputaran komposisi ya hanya seperti ini kalau kita hanya bahas perhitungan. Oke, mudah untuk komposisi fungsi. Terkait latihan pada fungsi komposisi ini nanti, latihannya lihat pada deskripsi video. Nah, gitu ya. Materi saya hanya ini untuk minggu ini. Selebihnya nanti latihannya ada di deskripsi video. Terkait dengan sifat-sifat komposisi fungsi, nanti coba dilihat di deskripsi videonya, di latihannya nanti ada. Oke, satu lagi yang mau saya tambahkan, itu tadi kan kalau 2. Andaikan sekarang saya punya 3 fungsi begini. F bundaran G bundaran H X. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Maka ya nanti dicoba, ini nanti kunci kayak gini ada di latihannya. Silahkan dicoba aja. Kalau misalnya hitung dulu F bundaran G-nya dulu atau G bundaran H-nya dulu. Nah, dicoba begitu. Ya. Dicoba satu-satu. Khusus yang sifat ini termasuk sifat. Nah, sifat dari komposisi nanti ada pada latihan, ada di latihannya. Jadi silakan dibuka latihannya nanti ya. Di-download di deskripsi ini ada. Oke, itu aja ya untuk materi kita. Jadi terkait latihan sudah cukup sampai situ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.